Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, udah lama ya kita nggak ketemuan nih di gereja, kita nggak ibadah sekolah minggu sama-sama. Tapi nggak apa-apa, adik-adik jangan sedih ya, karena kita masih bisa ibadah online di rumah. Kita harus tetap bersyukur. Nah, hari ini kita juga akan melakukan ibadah online di rumah. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Angkat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami akan ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan akan pimpin kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang di sini udah kangen sama teman-teman sekolah minggunya? Wah, kakak rasa sih semua udah saling kangen ya satu sama lain. Udah 3 bulan kita nggak ketemu. Tapi nggak apa-apa ya adik-adik, walaupun kita belum bisa ketemu, kita harus tetap saling mendoakan satu sama lainnya. Nah, sekarang biar lebih semangat lagi, yuk kita nyanyiin lagu Roti dan Mentega. Adik-adik di rumah boleh pakai gaya ya, ajak mama, papa, ataupun kakak, adik, ataupun oma kalian ya. Oke? Adik-adik sekalian, menurut kalian Tuhan Yesus itu siapa sih? Ayo siapa ya? Ya, betul banget, Tuhan Yesus itu sahabat kita. Hebat kalian. Nah, Tuhan Yesus itu selalu ada buat kita. Yuk, kakak ajak kalian untuk nyanyiin lagu Ada Satu Sobatku. Yang semangat ya nyanyinya.
selain Tuhan Yesus itu sahabat kita, menurut kalian Tuhan Yesus itu siapa ya buat kita? Betul banget adik-adik. Tuhan Yesus itu adalah Raja kita. Nah, kalau Tuhan Yesus Raja, berarti kita anak Raja tentunya. Nah, kita adalah anak Raja. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Aku Anak Raja. Siap semangat! Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan semakin tahu lagi nih, siapa sih Tuhan Yesus itu buat kita? Firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Bu Siwi. Jadi adik-adik harus dengerin baik-baik ya firmannya dari Bu Siwi. Yuk sebelumnya siapkan hati kalian. Kita akan menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Hai, shalom anak-anak. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Ibu di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat-sehat? Masih tetap di sini? Kita ibadah secara online. Ibu bersyukur kalau Ibu mendengar kabar kalian semua sehat-sehat. Oke? Yuk sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa terlebih dulu ya. Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa anak. Yesus yang baik, terima kasih pagi ini kami boleh bangun pagi, kami boleh menikmati hari yang baru, pemberian Tuhan bagi kami semua. Bentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami, Tuhan berkati kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pagi ini, Ibu mau
tanya dulu sama anak-anak. Siapa dari anak-anak yang masih belum mengenal ibu? Ada yang belum tahu namanya ibu siapa? Yo, ada yang lupa mungkin karena sudah lama kita nggak ketemu, karena lama kita nggak bertemu di gereja, beribadah bersama-sama, lupa sama ibu. Ayo, puji Tuhan, ternyata anak-anak semua masih ingat dengan ibu, ya. Terus kalau ibu tanya, anak-anak ingat nggak? Atau anak-anak tahu siapa presiden kita? Ya. Ada yang belum tahu siapa presiden kita? Coba lihat siapa dia. Ya, pinter. Pak Presiden Joko Widodo, ya kan? Nah, kalau kalian kenal sama orang, tahu orang, pasti kalian akan merasa apa? Senang ya. Waduh, aku kenal itu siapa. Aku tahu itu siapa. Pasti kalian akan merasa senang. Kalau kalian misalnya diajak kenalan sama Pak Jokowi, kalian pasti akan senang. Apalagi pagi ini kita akan belajar tentang satu tokoh Alkitab. Dia adalah Rasul Tuhan, murid Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Siapa namanya anak-anak? Namanya itu artinya seperti yang ada di sekitar ibu saat ini nih. Coba kalian lihat, ibu duduk di sekitar apa ini? Batu, pintar. Nama dia ini artinya adalah batu karang. Yuk. Ayo, siapa yang udah tahu namanya? Kita buka dulu Alkitab kita ya. Anak-anak sudah bawa Alkitab? Yuk, saatnya kita buka Alkitab. Kita akan cari tahu siapa sih namanya dia itu. Kok artinya adalah nih batu karang. Siapa itu dia ya? Yuk kita buka Alkitab kita bersama-sama ya. Ibu akan ajak kalian semua membaca Alkitab dari Matius 16. Udah ketemu? Matius 16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Udah? Nah, langsung dapat siapa namanya. Siapa anak namanya di situ? Judulnya ditulis apa? Pengakuan Petrus. Iya, betul sekali. Ya, namanya dia itu adalah Petrus, yang artinya, kata Tuhan, artinya dia itu adalah batu karang. Yuk, kita baca. Dilihat tulisannya di sini ya. Tuh. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya pada murid-muridnya. Dia tanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab murid-murid. Di saat itu Yesus sampai di Filipi, ya. Terus dia diikuti para murid-muridnya. Ya, terus Yesus bertanya, kata orang, siapa anak manusia itu? Terus murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Demikian jawaban para murid-murid anak-anak. Nah, lalu Yesus bertanya lagi, kalau menurut kalian nih murid-muridku, siapakah aku ini? Nah,
dua pertanyaan yang disampaikan Yesus. Tadi Yesus bertanya kata orang-orang, ya kan? Yang kedua, Yesus bertanya lagi kepada murid-murid, tapi tidak dengan kata orang-orang. Tuhan Yesus langsung bertanya kepada mereka, menurutmu siapa aku ini? Nah, anak-anakku, apa jawabanmu kalau seandainya Tuhan Yesus bertanya pada kalian? Hai anak-anak sekolah minggu GKMI Petra, tanya Yesus, menurutmu siapakah aku ini? Coba kalian mau jawab apa? Ada yang mau menjawab, engkau adalah Spiderman. Atau ada yang menjawab, engkau adalah Superman. Atau ada yang mau menjawab, engkau adalah siapa ya? Atau bahkan ada yang nggak tahu. Nah, di sini ada yang spesial anak-anak dari murid-murid situ yang yang ditanyai oleh Yesus. Terus seorang murid ini mengatakan begini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Siapa yang mengatakan itu? Simon Petrus. Iya betul ya, Simon Petrus yang mengatakan dengan tegas kepada Yesus ketika Yesus bertanya, menurutmu siapa aku ini? Lalu Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow, lalu Yesus berkata apa kepada Petrus? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, kemudian Yesus berkata lagi kepada Petrus, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, itulah yang dikatakan Yesus sampai pada ayat yang terakhir. Ya. Nah, anak-anak, dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, kalian sudah tahu bukan? Siapa yang disebut dengan batu karang? Ya, dia adalah Petrus. Nah, kenapa kok Petrus dibilang sebagai batu karang? Karena Petrus memiliki keyakinan yang kuat. Petrus tidak ragu-ragu menyebutkan tentang siapa itu Yesus. Dia dengan jelas, tegas, artinya Petrus itu punya semangat yang kuat. Petrus itu orangnya tegas. Dia bisa dengan cepat mengatakan, dengan berani berkata bahwa engkau adalah Yesus, Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ya kan? Anak-anakku, kita, kalian, ibu, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Sudah saatnya kalian juga mengenal siapa yang kita sembah. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalian harus mulai saat ini berani berkata, kalian sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi kalian tidak perlu ragu-ragu, kalian tidak perlu takut, ya. Seperti Petrus, dia berani, dia berkata dengan keras, dengan tegas bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana? Kalian siap untuk memiliki
semangat seperti Petrus? Mari kita akan meneladani sikap Petrus yang dengan berani dia berkata bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan yang hidup. Itulah yang kita sembah, yang kalian sembah, yang kalian terus bersama-sama bersatu hati berdoa kepada Tuhan. Oke? Kita akhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita sudah mendengarkan cerita tentang Petrus, dan biarlah kalian juga memiliki semangat yang kuat, semangat di dalam percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami belajar seperti Petrus. Ajar kami memiliki semangat, memiliki keberanian seperti Petrus, memiliki semangat yang kuat, tidak pernah goyah di dalam kami percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi. Tetap sehat, sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati.